kejayaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup dan yang akan datang untuk mengadili dunia, mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Kami bersyukur Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini, teguhkan dan meteraikan firman-Mu, sehingga firman ini bukan hanya kami dengar, tapi kami praktekkan, kami lakukan dalam hidup kami. Biarkan jadi pendengar dan pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini juga. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih ngajar kitab Wahyu? Saudara, saya katakan kepada saudara, orang Kristen yang tidak belajar kitab Wahyu berarti dia belum siap untuk memasuki akhir zaman. Karena itu saya percaya setiap orang percaya harus diperlengkapi untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Amin. Kita akan lanjut ke Wahyu pasal yang ke-7 dan sedikit nanti pasal yang ke-8 sebagai penutupan dari 7 meterai yang sudah dibukakan. Kita sudah belajar 6 meterai yang akan terjadi dan kita akan melihat meterai yang ke-7 pada akhir dari pelajaran hari ini. Kita akan lihat dari Wahyu pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 kita akan baca berganti-gantian agar saudara juga mengikuti flow-nya nanti. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-17. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku silakan. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?
Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Tuhan dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, Wahyu 7 mengungkapkan ada dua kelompok orang-orang yang sudah mengalami penebusan akan berdiri teguh selama masa kesengsaraan. Akan timbul masa kesengsaraan, ya. Dan kemudian ada masa kesengsaraan besar, ya. Nah, di sini Wahyu 7 berbicara tentang dua kelompok ini. Satu kelompok berdiri teguh di dunia di bawah perlindungan tangan Tuhan. Satu lagi memang harus menjadi martir karena iman mereka. Jadi saudara, martir itu memang saya percaya, ya, dan banyak ahli-ahli teologi percaya, untuk menjadi martir itu diperlukan karunia khusus, ya, ada panggilan khusus untuk menjadi martir. Ya, saya nggak tahu apakah di antara saudara ada yang terpanggil jadi martir, tapi kalau saudara terpanggil pun jadi martir, ya bersyukur aja, berarti ada karunia spesial dalam diri saudara. Amin. Ngerti kan maksudnya karunia martir? Ya, untuk siap mati bagi Kristus. Oke? Ya, jadi karena itu saudara, ada dua kelompok ini. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 1 katakan, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Haleluya. Nah saudara, dalam angka simbol, ya saya bicara tentang beberapa kali saya katakan dalam angka-angka di kitab Wahyu sering berbicara tentang simbol. Jadi saudara jangan pikir misalnya nanti tercatat tentang 144.000 memang hanya seperti itu yang dibicarakan, ya. Jadi nanti kita akan bahas ini. Ada beberapa terjemahan atau pengertian dari keempat mata angin ini. Kemarin saya lihat-lihat ada orang bilang, nih kan lihat orang Kristen ini bodoh. Masa dunia datar gitu kan, ini bumi datar ini katanya. Karena ada 4 mata angin dan malaikat berdiri di 4 penjuru bumi katanya. Tapi saudara, mereka lupa bahwa memang bumi ini juga punya 4 kutub dan bujur, ya kan. Ada kutub utara, kutub selatan, bujur timur, bujur barat. Memang itulah gambaran yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara lihat gambar yang saya tunjukkan di depan, bukan berarti Alkitab bodoh, Alkitab atau Tuhannya orang Kristen, Tuhannya bumi datar. Tapi saya tunjukkan kepada saudara apa yang Tuhan katakan tentang bumi ini bulat. Biar Anda tahu bahwa memang Alkitab mencatat bumi ini bulat daripada awalnya. Yesaya 40 ayat 22 katakan tentang itu. Banyak orang di luar sana bahas tentang ini. Saya pernah berbicara tentang satu orang yang membahas di kitabnya. Katanya, oh kitab kami yang paling jelas ilmu pengetahuannya. Karena kitab kami sebut begini. Saya bilang, lo lihat nih Alkitab paling jelas. Kitab kamu nggak sebutkan itu. Saya bilang, kitab kami sebut bumi itu bulat. Haleluya. Nah ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Haleluya. Jadi kita menyembah Tuhan yang bukan menciptakan bumi yang datar, tapi Tuhan yang menciptakan bumi yang bulat. Haleluya. Jadi saudara jangan khawatir tentang malaikat yang berada di keempat penjuru mata angin ini, karena ini bukan bicara tentang bumi yang petak atau bumi yang datar saudara, sehingga ada 4 penjuru mata anginnya, tidak seperti itu. Ya, nah ada beberapa terjemahan dari keempat mata angin ini. Pada masa itu rabi-rabi atau guru-guru Israel, mereka melihat angin triwulan itu, angin yang datang 4 kali dalam 1 tahun itu sebagai sesuatu yang jahat, saudara, sesuatu yang menakutkan. Nah, itu sebabnya kalau saudara perhatikan ini, Yohanes kata, aku lihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat
keempat, angin bumi. Yang kedua, tafsiran ini merujuk kepada angin jahat atau mungkin penghakiman juga dari Tuhan. Jadi kalau bicara tentang angin jahat berarti bicara tentang penghakiman pada masa itu, pandangan mereka ya. Jadi angin ini bicara tentang penghakiman karena dalam benaknya orang Israel, khususnya para rabi pada masa itu, ini sesuatu yang datang sekali-sekali, ada hukuman di balik itu. Nah, karena itu saudara, Yohanes melihat ini dalam visi itu. Saya percaya, saudara bayangkan kalau Anda dengar sesuatu yang menakutkan, Anda bilang jangan jalan gelap-gelap. Itu mengerikan, ada hantu gitu kepada anak-anak. Nah, setiap kali anak berjalan dalam kegelapan, yang ada di pikirannya apa? Hantu. Padahal dia nggak tahu hantu itu macam mana, saudara kan? Ya, dia nggak tahu. Tapi karena gelap dan Anda terus mensugesti mereka, Anda katakan ada hantu, ada hantu. Nah, itu sebabnya di sini Yohanes yang mengerti tentang makna 4 penjuru angin ini, keempat mata angin ini, saudara, dia mengerti betapa mengerikan itu pada pandangan mereka, pada benak mereka. Itu sebabnya, saudara, pada waktu dia melihat ini, saya percaya ada ketakutan yang luar biasa pada Yohanes. Ada satu perasaan yang mengerikan muncul dalam hatinya. Jadi ini bukan penglihatan, wow ya hebat ya, enggak saudara. Ada satu perasaan yang mengerikan yang muncul, yang timbul dalam hatinya. Itu sebabnya dikatakan begini. Ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat mata angin itu. Ya, artinya apa? Mereka mengatakan berhenti dulu, jangan dulu disampaikan, jangan dulu ada angin ini, jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Artinya apa, saudara? Ada penghakiman yang terbatas. Jangan dulu yang 4 ini jangan dulu dikeluarkan. Angin jahat ini jangan dulu dilepaskan, saudara. Lalu kemudian ayat 2 katakan, aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Haleluya. Matahari terbit di sebelah timur. Oke. Nah, matahari itu adalah simbol kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Ya, simbol kesehatan, simbol hari yang baru. Nah, Yohanes katakan, aku lihat malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, dari sebelah timur itu. Lalu dia membawa meterai Tuhan yang hidup. Haleluya. Tujuan dari meterai ini apa? Kita sudah bicara tentang meterai. Meterai demi meterai. Ada meterai yang memang akan dibukakan pada akhir zaman. Tapi ada meterai yang akan dipakaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ada meterai yang akan ditempatkan, dipakaikan kepada orang-orang yang milik kepunyaannya iblis. Oke? Nah, saudara, dia membawa meterai di sini dari Tuhan yang hidup. Nah, meterai di sini berbeda dengan 6 meterai yang sebelumnya, saudara. Beda ya. Meterai yang sebelumnya bicara tentang penghakiman yang akan dibuka satu persatu. Tapi meterai di sini bicara tentang identifikasi umat Tuhan. Jadi orang percaya dimeteraikan di sini. Nah, tapi ini khusus, saudara. Tujuan pemeteraian ini supaya apa? Kalau saudara baca baik-baik, ya. Ia membawa meterai Tuhan yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Jadi pada waktu itu ada malaikat yang akan ditugaskan merusakkan bumi dan laut. Oke? Saudara boleh bilang ini hayalan, ini fiksi, terserah Anda. Tapi saya hanya mengajarkan firman Tuhan supaya Anda mengerti. Lalu dikatakan jangan rusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Haleluya. Jadi tujuan dari meterai ini bukan untuk membukakan malapetaka di sini, tapi tujuan dari meterai ini adalah untuk mengidentifikasi umat Tuhan sehingga murka Tuhan tidak akan mempengaruhi orang-orang ini. Haleluya. Meterai setan dipakai untuk mengidentifikasi orang-orang pengikut-pengikutnya iblis.
Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena itu saudara, di sini meterainya diberikan kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan kami. Kata malaikat itu, jangan dulu dibukakan. Sebelum kami meteraikan mereka. Akan ada penderitaan. Ya, penderitaan dalam Alkitab saudara, dalam khususnya dalam Wahyu itu, penderitaan itu disebut telipsis. Ya, dan ini selalu ditujukan kepada orang percaya yang dianiaya, yang disiksa, ya, lalu yang bagaimana? Yang mengalami penderitaan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan penganiayaan atau penderitaan di sini. Sementara murka kemarahan Tuhan itu adalah penghakiman atas orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau Anda bicara tentang kitab Wahyu, ada penderitaan, biasanya penderitaan dalam kitab Wahyu dihubungkan kepada masalah-masalah aniaya-aniaya yang datang kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen. Nah ini dia saudara, dibawalah meterai itu untuk merusak bumi dan laut. Tapi katanya jangan rusakkan bumi atau laut sebelum kami meteraikan hamba-hamba Tuhan kami. Haleluya. Ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. Haleluya, perhatikan ini. Aku mendengar jumlah yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan. Saudara perhatikan ini. Keempat malaikat itu ditugaskan merusak bumi. Tujuannya apa? Untuk apa Tuhan tunjukkan ini? Tuhan menunjukkan ini supaya orang tahu bahwa Tuhan punya kendali atas bumi ini. Haleluya. Tuhan punya kuasa atas bumi ini. Haleluya. Jadi batas penghakiman Tuhan di sini, kalau saudara perhatikan tadi, pertama dilepaskanlah malaikat yang muncul dari matahari terbit itu, tugasnya untuk merusak bumi dan laut. Tapi dikatakan jangan dulu. Sebelum kami meteraikan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan kami. Artinya apa saudara? Ada batas penghakiman Tuhan. Yang pertama bahwa orang percaya di sini tidak akan terluka karenanya. Oke? Dan orang-orang yang tidak percaya masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara, Tuhan gak main hakim-hakim langsung begitu. Tuhan gak mau murka langsung begitu. Biasanya Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk orang bertobat. Haleluya. Anda buat dosa, lihat. Anda buat masalah, lihatlah. Apakah Tuhan langsung pencet kita mati? Enggak kan? Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan jangan dulu. Jangan dulu sampai kami meteraikan dulu. Artinya ada kesempatan penghakiman Tuhan diberikan. Jangan rusakkan bumi atau laut. Atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Tuhan kami. Gambaran ini ditahan dulu mata anginnya. Ada yang bilang mata angin ini bicara tentang kesesatan. Kesesatan, penyesatan yang akan terjadi saudara. Jadi ini Matthew Henry dia bilang mungkin 4 mata angin ini bicara tentang penyesatan yang akan datang lebih luas lagi. Ya, jadi saudara kalau sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran palsu, nanti akan datang lagi penyesatan saudara. Jelas-jelas menyesatkan. Ya, ada beberapa yang akan kita bahas nanti. Tapi jelas-jelas menyesatkan. Dari keempat mata angin akan datang pengajaran yang bertentangan satu sama lain. Bertentangan antara yang satu, antara yang lain. Dan tidak ada yang mau ngalah. Karena firman Tuhan katakan, karena mereka akan merusakkan bumi atau laut. Ada satu ayat firman Tuhan katakan, mereka akan merusak taman dan kebun anggurnya Tuhan. Bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang umatnya Tuhan. Mereka akan merusak itu. Kesesatan itu seperti angin. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak teguh berpegang pada iman akan leong saudara. Kayak main layangan kan, kalau anginnya kuat kali, gesekannya datang leong saudara. Hilang tuh layangannya saudara. Melambai dia hilang entah kemana. Nah demikian yang akan terjadi pada akhir zaman. Ya, ada yang bilang tentang penyesatan ini. Roh kesesatan ini ditahan di sini.
Jangan dulu. Jangan dulu. Artinya apa? Dia nggak bisa maju sampai Tuhan mengizinkannya. Dia nggak bisa maju. Malaikat-malaikat melayani demi kebaikan jemaat dengan menahan musuh-musuhnya. Tuhan perintahkan malaikatnya. Jadi jangan berpikir saat ini Anda sendiri. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah biarkan Anda sendiri. Lalu dia katakan, aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada agama yang disebut bidat dalam kekristenan. Dia bilang apa? Ini lihat, surga itu hanya untuk 144.000 orang. Saudara hati-hati ya. Jangan terkecoh dengan pengajaran ini. Saksi Yehova bilang apa? Cuma 144.000 yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati saudara. Tapi saya mau saudara mendengar ini. Itu sebabnya biar Anda tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab tidak sama seperti yang diajarkan di luar sana. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeteraikan dari semua suku Israel. Haleluya. Bukan dari seluruh dunia. Karena nanti kita akan bahas di ayat 9. Bicara tentang seluruh makhluk. Orang-orang, kumpulan besar yang tak terhitung banyaknya. Sehingga Anda harus tahu. Kalau saksi Yehova datang ke rumah Anda hari ini. Kalian gak akan bisa masuk surga. Karena di surga cuma 144.000 orang. Tapi nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru. Di situ nanti kita. Saudara, memang kita akan mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi bukan berarti Anda tidak berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Anda dan saya akan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Haleluya. Nah, yang di sini apa yang dimaksud? Siapakah jemaat Tuhan yang 144.000 orang ini? Yang tidur, bangun. Haleluya. Yang bangun, bangunkan yang tidur. Ayo. 144.000 ini adalah kelompok misterius katanya, ada yang bilang begitu. Ya, yang disebutkan sama dengan yang disebutkan Wahyu 14 di sini. Ada beberapa orang bilang begini. Angka 144.000 ini bukan angka yang menunjukkan memang jumlahnya terbatas segitu. Ya, kalau saya nggak salah ini Bob Atley dia katakan begitu. Jadi angka ini adalah angka bulat dan semua suku memiliki angka yang sama dan angka tersebut kelipatan dari 12. Oke? Yang merupakan angka Alkitab untuk satu kumpulan, satu organisasi mungkin umat Tuhan, dan 10 yang ada merupakan angka penyelesaian dalam Alkitab. Jadi bahasa di sini, saudara, seperti yang saya bilang, bahasa-bahasa Alkitab khususnya Wahyu bicara tentang bahasa-bahasa apokaliptik, bahasa-bahasa di mana semuanya disingkapkan, tapi memang dengan bahasa-bahasa yang berbentuk tersembunyi, sehingga Anda harus belajar. Nanti di Alkitab ada bicara tentang angka 666, angka manusia. Nah, ini pernah ada yang bicara, komputer, hitunglah komputer itu. Hurufnya C sekian, 3, terus nanti dapat jumlahnya kalau nggak salah saya 111. Terus dikali 6, saya bilang 6-nya dari mana gitu. Pokoknya kalau dikalikan aja muncullah 6666 gitu kan. Nah, saudara, ada banyak orang yang ajarkan seperti ini. Nah, di sini saudara, perhatikan jumlah sukunya. Yehuda, kemudian Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Saudara perhatikan di sini. Biasanya suku-suku Yusuf itu disebut dengan Efraim. Tapi di sini dikatakan Yusuf. Nah, seorang Yahudi asli menurut Bob Atley dia katakan orang Yahudi akan tahu bahwa kalau Efraim digantikan dengan Yusuf, maka itu bukan berarti sesuatu yang harus dipahami secara harafiah. Bukan sesuatu yang gak perlu dipahami secara hurufiah karena dia adalah simbol. Jadi beberapa kemungkinan arti 144 orang ini pertama adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang akan percaya pada Yesus pada akhir zaman nanti. Haleluya.
144.000 orang ini yang akan mewakili orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan yang mati bagi Yesus. Haleluya, 144.000 orang ini. Lah, apa Yahudi nggak percaya sama Yesus? Saudara harus tahu sampai hari ini hampir mayoritas Yahudi belum percaya kepada Yesus. Ya, banyak yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan untuk menyebut Yesus sebagai nabi pun mereka tidak percaya, mereka tidak mengakuinya. Itu sebabnya kalau Anda dan saya masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, Mesias yang kedua kali, mereka menunggu kedatangan Mesias yang pertama justru. Mereka belum mengharapkan kedatangan kedua, mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Yang akan menyelamatkan mereka, yang akan menebus mereka, yang akan membuat mereka aman dari semua masalah-masalah itu yang masih diharapkan mereka. Tapi di sini kemudian ada daftar 144.000 orang ini, yang saya percaya juga ini adalah gambaran dari orang-orang Israel yang akan mati bagi Kristus karena mempertahankan dan memperjuangkan nama itu. Haleluya. Jadi ini bukan jumlah orang yang akan masuk ke surga mewakili kita semua. Bukan, saudara. Ini jumlah orang-orang yang mati bagi Kristus yang mempertahankan nama Kristus nanti di sana itu. Haleluya. Jadi mereka ini adalah orang percaya Israel di akhir zaman. Orang-orang percaya yang baru bertobat setelah pengangkatan umat Tuhan. Ada juga yang bilang begitu. Ada yang bilang ini orang percaya Yahudi yang tersisa, saudara. Dan ada yang bilang ini sebutan untuk jemaat di perjanjian baru. Tapi saya percaya ini adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan yang mati bagi Yesus. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus datang sebagai Mesias. Nah, saudara, dalam kitab Wahyu ini meterai itu enggak terbatas kepada satu kelompok, tapi mewakili kepemilikan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Nah, saudara, 144.000 orang ini penting sekali dipelajari. Ya, kenapa, saudara? Karena di sini mereka mengungkapkan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janji Tuhan. Saudara perhatikan dalam pujian-pujian yang mereka naikkan. Saudara, nanti kita akan bahas ini tentang orang banyak. Mereka, Wahyu 7, Tuhan memeteraikan dan memelihara mereka sampai kepada akhir masa kesengsaraan. Tuhan jaga. Makanya dibilang keempat mata angin ini berhenti dulu. Jangan sakiti mereka dulu. Artinya apa? Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Mereka dapat melalui masa-masa yang berat itu di bawah perlindungan tangan Tuhan. Dan Tuhan menepati janji-janjinya. Saya percaya demikian juga dengan kita. Haleluya. Sekalipun engkau melewati lembah yang kelam. Sekalipun engkau melewati masa-masa yang sulit. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Maka ada perlindungan dan janji Tuhan atasmu. Makanya tadi kita nyanyi apa? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Sekalipun kita dalam lembah kelam, jangan takut. Tuhan bersama. Orang-orang yang percaya, ini orang yang percaya ya. Tapi ada orang yang mengaku Kristen, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada firman-Nya. Sehingga dalam setiap langkahnya dia penuh dengan keraguan, dia penuh dengan ketakutan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau engkau percaya engkau adalah anak-anak Tuhan, maka engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan, engkau percaya Tuhan akan menepati janji-janjinya. Haleluya. Jangan pernah khawatir, saudara. Jangan pernah khawatir. 144.000 orang ini melambangkan itu, yang pertama. Yang kedua, dalam penghakiman pun Tuhan menunjukkan di masa-masa itu, ya, masa akan datang nanti, Tuhan menunjukkan ada belas kasihan. Ya. Haleluya. Minggu lalu kita bahas tentang semua boleh kerusakan, tapi jangan jamah, minyak, dan anggur itu. Haleluya. Di tengah keadaan yang demikian parah, firman Tuhan katakan jangan minyak dan anggur itu.
Haleluya. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan, ada belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang dimeterai oleh darahnya. Haleluya. Jadi Anda membaca 144.000 orang ini, Anda tahu bahwa dalam situasi terburuk sekalipun masih ada perlindungan Tuhan atas kita. Haleluya. Karena dia katakan jangan dulu. Keempat mata angin yang pindu buatan Matius 24 ayat 14. Bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi saksi bagi seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Haleluya. Kemungkinan besar 144.000 orang ini yang akan dipakai Tuhan untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia pada masa kesengsaraan itu. Tuhan akan pakai orang-orang ini. Ya, khususnya di Israel. Orang-orang inilah yang akan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan Kristus yang datang dan mati bagi mereka. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan ini tugas saudara dan saya juga. Jangan diam-diam, jangan santai-santai. Haleluya. Tugas Anda memberitakan Kristus yang datang, yang mati bagi dunia. Saya percaya Natal tahun ini akan menjadi Natal yang berbeda. Haleluya. Karena orang mulai melihat bahwa ternyata Natal yang kita rayakan bukan bayi yang lahir di palungan lagi. Haleluya. Tapi raja di atas segala raja yang akan datang menghakimi dunia dan akhirat. Sehingga setiap orang harus mendengar nama itu. Karena berita tentang nama itu, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus diberitakan ke seluruh dunia. Harus diberitakan. Gereja harus mulai merubah pemberitaan Injilnya. Jangan lagi cerita tentang Injil kemakmuran saja. Jangan lagi bicara tentang berkat saja. Tapi bicarakan tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Ini kesempatannya. Ini kesempatan Anda tahu bahwa Anda harus bertobat. Tiap-tiap hari bertobat. John Calvin katakan itu. Semua orang Kristen atau orang Kristen adalah orang yang bertobat tiap-tiap hari. Kalau Anda tidak bertobat, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda tidak diubahkan, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda kompromi dengan dunia, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan, mungkin yang Anda dengar keras beberapa bulan ini. Tapi Anda harus tahu memang demikianlah kita dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Gak bisa saudara. Gak bisa. Jangan pikir Anda bisa kompromi. Haleluya. Kemudian daripada itu, ini sesi yang kedua. Yang terjadi dalam apa yang dilihat Yohanes. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, segala suku, kaum dan bahasa. Saudara perhatikan. Jadi 144.000 orang itu bukan tanda, bukan simbol yang menyatakan bahwa hanya ini yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak. Oke? Karena ayat 9 katakan ini. Sesudah yang 144.000 itu dilihatnya, dimeteraikan oleh Tuhan. Lalu muncullah yang ini. Ayat 9, setelah itu, daripada itu artinya apa? Setelah itu aku melihat, sesungguhnya ada suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, segala suku, segala kaum dan bahasa. Suku boleh berbeda, suku boleh sama. Ya, kaum boleh sama, tapi ada yang bahasanya berbeda-beda. Ya, di Papua sendiri kata Evan dan menurut penelitian ada lebih dari 1.000 bahasa. Karena desa yang satu dengan desa yang lain jalan 5 jam aja udah beda bahasanya. Tapi Alkitab katakan, firman Tuhan katakan melalui penglihatan yang dilihat Yohanes, sesungguhnya kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Apa yang terjadi dengan mereka?
Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun. Haleluya. Siapakah orang-orang ini? Saudara perhatikan ayat yang ke-14, dikatakan di situ. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Orang-orang yang ini, kumpulan orang banyak ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Haleluya. Diri di hadapan tahta itu. Haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Haleluya. Ada dua, saudara. Tahta pengadilan Kristus, tahta pengadilan yang besar. Itu pengadilan akhir, di mana kita berdiri bersama Yesus mengadili dunia dan akhirat dan orang-orang yang tidur. Orang yang martir, orang yang mati bagi Yesus. Besok bisa belum tentu selamat dari sepeda motor. Besok tiba-tiba ada batu di depan Anda jatuh. Tapi ya kalau kita kan masih bilang, untung nggak apa-apa. Iya kan? Ini, tapi belum benar-benar bebas itu kan. Kenapa? Setelah masalah yang satu, mungkin akan datang masalah yang lain. Setelah datang ujian yang satu, datang ujian yang lebih besar lagi. Datang masalah yang lebih gede lagi, saudara. Itu sebabnya dikatakan soteria itu sebenarnya bukan keselamatan yang biasa-biasa. Tapi satu keselamatan besar. Satu kemenangan yang besar. Dalam bahasa perjanjian lama ini disebut yasha. Perjanjian baru soteria, dalam perjanjian lama yasha, artinya pembebasan secara fisik. Haleluya. Bebas secara fisik. Kalau sekarang Anda belum bebas secara fisik. Anda belum bisa nyanyikan kata keselamatan ini sebenarnya. Karena ini nanti, saudara. Keselamatan ini, soteria ini bicara tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Di mana fisik tidak menghalangi aku berdiri di hadapan tahta itu. Fisik tidak menghalangi aku untuk berjumpa Yesus muka dengan muka. Haleluya. Karena nanti di sana Anda tidak bisa masuk dengan tubuh yang Anda rawat pada hari ini. Iya kan? Sekarang ini tubuh dirawat habis-habisan. Betul kan? Muka dicantik-cantikin. Badan dilangsingin. Terus apa lagi? Rambut dilurusin. Ya kan? Siap lurusin, cantik juga keriting, dibalikkan lagi, keritingin lagi, saudara. Ini keterbatasan fisik. Tapi keselamatan di sini berbicara tentang apa? Pembebasan fisik. Di mana Anda nggak lagi mikir tentang fisik ini. Karena apa? Seperti yang dikatakan, dalam sekejap mata nanti kita akan diubahkan fisik kita. Haleluya. Sehingga fisik ini sebenarnya nggak ada artinya, saudara. Tubuh yang fana ini tidak ada artinya. Karena kita akan berjumpa Yesus dengan tubuh yang diubahkan. Haleluya. Itu sebabnya saudara mari belajar, mari mengerti apa yang Tuhan mau. Dikatakan apa? Keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ada orang yang bilang Yesus lebih rendah dari Bapa. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Tapi saudara perhatikan di sini. Penghormatan yang sama yang diberikan kepada Yahweh itu juga diberikan kepada Kristus, Sang Anak itu. Keselamatan bagi Tuhan kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kenapa? Anak domba adalah gambaran Bapa yang datang ke dalam dunia. Mati bagi engkau dan saya. Bukan pribadi yang berbeda. Dan semua malaikat itu, ayat yang ke-11, berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan. Orang yang rasakan hadirat Tuhan. Orang yang tahu dia ada dalam hadirat Tuhan. Tidak akan dapat bertahan dalam hadirat itu. Itu sebabnya saya selalu katakan kalau engkau berdoa di hadapan Tuhan, bersujudlah di hadapan tahtanya. Karena apa? Di mana engkau naikkan pujian, di situ dia hadir. Di situ dia ada. Saudara perhatikan ini, malaikat yang berdiri mengelilingi tahta
dan tua-tua dan keempat makhluk yang sudah kita pelajari kemarin, mereka tersungkur di hadapan tahta itu. Pada waktu apa? Pada waktu orang-orang ini menyuarakan keselamatan bagi Tuhan. Haleluya. Pada waktu mereka menaikkan pujian di surga, semua malaikat, tua-tua, empat makhluk itu, dan semua yang ada di surga tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tadi kita nyanyi apa? Sujud di altarnya. Saya nggak tahu berapa orang yang bersujud. Kenapa? Kita udah terbiasa. Terbiasa. Makanya kadang-kadang kita malu dengan teman-teman kita yang muslim ini. Mereka tahu bersujud kepada Tuhan mereka. Orang Kristen nyaman duduk di kursi. Tidur lagi. Ya kan, kenapa? Terlalu enak. AC, kursi empuk. Makanya saya setuju gereja-gereja yang masih pakai kursi kayu yang sempit lagi kan. Jangan yang lebar. Kalau lebar masih bisa selendoran dia kan. Yang sempit. Saya pernah duduk di kursi gereja yang panjang, sempit. Kursinya cuma satu papan. Susah. Salah-salah bisa jatuh gitu kan. Sempat terpikir, mantap juga gerejaku buat gini. Jadi gak ada yang bisa tidur, keras, gak enak. Sakit pantatmu duduknya. Iya kan? Kalau lama sedikit khotbah gerah lah itu pasti. Tapi di depannya, di kursi yang satu lagi, di depannya ada dibuat di bawah satu, nggak busa, kayu juga. Busa gereja yang punya uang lah sedikit dia tempel busa di kayu itu. Saya tanya itu untuk apa? Oh, untuk berlutut Pak, sujud. Anda kadang mengejek gereja-gereja yang belum berbahasa roh, tapi mereka masih tahu bersujud. Orang Kristen dengar sujud di altarnya berdiri. Soknya minta ampun. Sombong itu saudara. Anda bilang sujud di altarnya. Makanya saya bilang Anda yang pimpin pujian pun, kalau Anda bilang sujud, sujudlah di hadapannya. Bersujudlah di hadapannya. Malaikat tua-tua dan keempat makhluk itu sujud tersungkur. Ngerti enggak tersungkur? Dia jatuh saudara. Dia jatuh tersungkur. Begitu pujian dinaikkan, dia jatuh tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Tuhan. Maka saya selalu katakan belajarlah bersujud di hadapan Tuhan. Belajar bersujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Alkitab enggak pernah bilang, tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa kepada. Entah siapa yang ngajar ini. Enggak ngerti aku. Enggak ngerti aku siapa yang ngajar. Guru-guru sekolah minggu pun pandai-pandaian pula nyanyikan lagu itu untuk anak-anak. Kalau ada anak yang enggak tutup mata, tutup matamu. Firman Tuhan katakan, kalau engkau datang ke hadapan Tuhan, sujud di hadapannya. Tersungkur di hadapannya. Minimal berdiri di hadapannya dengan penuh penghormatan. Haleluya. Alkitab gak bilang tutup mata, tapi engkau berdiri. Kenapa kita tutup mata? Supaya jangan lihat orang yang mundar-mandir, kan kadang-kadang gitu kan. Sedang doa, awang lewat. Mana awang? Tiba-tiba siap awang Lina lagi lewat gitu kan. Siap itu Kristina lewat satu-satu. Karena itu adalah tutup mata aja lah. Biar gak terganggu karena orang-orang ini gitu kan. Ya karena itunya kita tutup mata. Supaya konsentrasi maksudnya. Tapi Alkitab gak ngajarkan itu. Alkitab justru katakan orang yang berdiri di sekeliling tahta itu pada waktu pujian ini dinaikkan mereka tersungkur di hadapan tahta itu. Saudara perhatikan. Sengaja saya pilih lagi gambar ini, saya tunjukkan kepada Anda. Supaya Anda mengerti bagaimana tersungkur di hadapan tahta itu menyembah Tuhan. Mereka angkat mata pun tidak berani, angkat kepala pun tidak berani di hadapan tahta itu. Lalu mereka bilang apa? Amin. Pujian, kemuliaan, hikmat, syukur. Saudara perhatikan ada 7 penghormatan bagi Yahweh dan bagi anak domba itu. Yang pertama puji-pujian. Dalam bahasa atau dalam istilah gereja lama disebut eulogi.
Teologi ini kita memberikan berkat kepada Tuhan. Kita membawa pemberian-pemberian. Saudara perhatikan di situ, mereka membawa mahkotanya di hadapan Tuhan. Mereka serahkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Itulah bentuk pujian yang mereka naikkan. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya dalam firman Tuhan dikatakan, kalau engkau datang ke rumah Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, jangan berjumpa dengan tangan kosong. Bawa sesuatu. Pemberian persembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena pujian itu bicara tentang berkat, puji-pujian, pemberian, bahasa yang manis. Itu yang dimaksud dengan teologi ini. Dan malaikat tua-tua dan keempat binatang itu tersungkur dia memberikan puji-pujian. Haleluya. Mereka memberikan apa? Mereka katakan kemuliaan. Ini disebut doksologi. Doksa. Kemuliaan, kemegahan, cahaya, hadirat Tuhan ditujukan kepadanya yang duduk di tahta itu. Engkau yang megah, engkau yang mulia, engkau yang memiliki cahaya ini, engkau yang memiliki kemuliaan ini, kami berikan ini kepadamu. Saudara perhatikan itu. Lalu apa dikatakan? Hikmat. Dalam bahasa aslinya dikatakan Sofia, kebijaksanaan, hikmat, pengertian, kecerdasan. Ini milikmu Tuhan. Gak ada kami yang punya hikmat kami. Hikmat kami tidak ada apa-apa. Tapi kami berikan hikmat. Segala pujian, kemuliaan, hikmat kami berikan kepadamu. Karena itu jangan berdiri di hadapan Tuhan dengan kesombongan hikmat manusia. Jangan berdiri di hadapan Tuhan karena engkau merasa engkau pandai, engkau hebat, engkau pintar. Engkau gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau engkau memakai hikmatmu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai engkau. Haleluya. 7 berkat bagi Yahweh. Yang keempat, syukur. Pujian, kemuliaan, hikmat, syukur. Dalam bahasa aslinya eukarista. Artinya apa? Ucapan syukur yang gak henti-hentinya. Ucapan syukur yang tidak henti-hentinya. Terima kasih yang tidak henti-hentinya. Saya selalu katakan, saya percaya Bapa akan peduli perhatian kepada anak yang tahu berterima kasih. Haleluya. Kalau seorang anak tahu berterima kasih, Bapa pasti bangga, Bapa pasti senang, dan pasti pikir apalagi yang akan kuberikan kepada anakku. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak, saya percaya Anda mengerti yang saya bilang ini. Kalau Anda bawa sesuatu kepada anak Anda, lalu Anda berikan dia sebuah hadiah. Dia datang lompat peluk Anda, dia bilang, thank you Daddy, terima kasih Papa. Saya percaya Anda pun senang, hatimu bersuka cita. Pasti Anda pikir, wah besok cari uang lagi, bisa beli lagi untuk dia sesuatu yang baru, kan? Saya percaya Bapa di surga demikian. Pada waktu engkau tahu bersyukur kepada Bapa di surga, maka dia juga akan mempersiapkan lagi sesuatu yang baru bagimu. Naikkan syukur pada Tuhan. Kalau di surga mereka lakukan itu, bagaimana dengan kita yang ada di bumi? Harusnya syukur itu tidak henti-hentinya. Terima kasih itu tidak henti-hentinya. Maka saya selalu bilang, naikkan syukur dalam bahasa yang dekat denganmu. Kalau engkau mau bilang mau lihat Yesus. Engkau mau bilang bujur Yesus. Engkau mau bilang nandri Yesus. Apa yang enak denganmu? Apa yang rasanya gampang untuk mengekspresikan terima kasihmu? Ekspresikan itu kepada Tuhan. Karena saya percaya terima kasih harus dengan ekspresi. Amin. Anda berikan sesuatu kepada anak Anda, diambilnya. Makasih, Dad. Gondo enggak? Dia minta kereta, sepeda motor, bapaknya cari uang, bapaknya kasih sepeda motor, siapa itu? Makasih ya Pak. Udah masuk. Bapaknya dalam hati, aduh, kau nggak tahu aku kerja macam mana untuk dapat ini. Tapi saudara saya percaya, terima kasih, syukur harus dengan ekspresi. Haleluya. Demikian juga dengan majikan Anda, bos Anda. Pada waktu Anda diberikan sesuatu, belajar bersyukurlah. Belajar bersyukur. Kalau di dunia nggak tahu syukur, gimana di surga bisa tahu bersyukur?
Di dunia engkau nggak tahu menghargai apa yang kau terima dari Tuhan, dari bos, dari majikanmu, dari siapa orang yang engkau terima. Gimana engkau tahu bersyukur kepada Tuhan yang ada di surga. Belajar ekspresikan itu. Terima dengan hati yang penuh sukacita. Ekspresikan kepada Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian hormat, timei, bahasa aslinya. Nilai yang harganya sudah ditetapkan, ini gak hormat sembarangan. Kalau kita menghormati orang berdasarkan nilai yang kita buat. Iya kan? Sering kali gitu kan. Ah ini nilainya cuma 100 ribunya. Udahlah gak usah hormat-hormat kali. Ya Pak makasih. Kalau 1 jam, makasih Pak. Kalau 100 jam, terima kasih Pak. Tuhan Yesus sekati Pak. Kalau 1 miliar, haleluya terima kasih Pak. Aduh Pak. Beda saudara. Ini ekspresi. Ya kan? Jadi biasanya ekspresi penghormatan orang tergantung nilai. Ya. Tapi saudara di surga, hormat itu sudah ada nilai yang ditetapkan. Haleluya. Sehingga semua makhluk di surga tahu menghormati tahta itu. Tahu menghargai tahta itu. Kenapa? Mereka tahu ini tahta punya harga yang tak ternilai mahalnya. Haleluya. Bayangkan saudara. Kalau untuk masuk ke situ darah yang jadi pengorbanan. Diri yang jadi pengorbanan. Saya percaya orang tahu betapa bernilai tahta itu. Haleluya. Kalau untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Anda tahu harganya mahal, maka Anda akan tahu menghargai apapun yang Dia berikan kepada Anda pada saat ini. Haleluya. Karena itu sedikit pun yang kuterima, aku bersyukur padanya. Kenapa? Dia punya penghormatan tertinggi. Dia punya harga tertinggi. Apapun yang diberikannya kepadaku, aku syukuri dengan sangat-sangat bersuka cita. Lalu kemudian dikatakan kekuasaan. Saya sudah bicara tentang kekuasaan seringkali kepada saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 bicara tentang kekuasaan yang sama, dunamis. Yang bicara tentang sesuatu yang benar-benar memiliki power, memiliki kuasa, kekuatan, mujizat. Dan tua-tua itu katakan, kekuasaan bagimu. Kekuasaan bagimu, kekuatan, kuasa dan kekuatan. Tadi kekuasaan, dunamis. Tapi sekarang iskus, strength, power, keperkasaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dia punya semuanya. Sehingga semua yang ada di surga tahu tidak ada lain yang layak memperoleh penghormatan ini. Haleluya. Karena segala pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan hanya bagi anak domba itu. Hanya bagi Yahweh, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan semesta alam itu. Haleluya. Dilanjutkan lagi cerita ini. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Saudara ini sedang dalam keadaan yang mencekam bagi Yohanes. Mengerikan menghadapi situasi itu. Saya nggak tahu saudara pernah bermimpi tentang sesuatu yang seperti ini atau tidak. Atau mungkin Anda bermimpi dibawa masuk ke dalam alam gaib. Anda dibawa berhadapan dengan setan. Saya yakin situasinya mencekam bagi Anda. Di sini memang situasinya bukan di alam gaib. Tapi Yohanes dibawa kepada sesuatu yang sangat mengerikan menurut pandangan seorang manusia. Dalam keadaan seperti itu ada yang bertanya, anak manusia, siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari mana mereka datang? Saya percaya Yohanes gak sanggup lagi menjawab. Yohanes gak sanggup lagi berpikir. Lalu dia katakan apa? Dengan sederhana dia katakan, Tuhanku, Tuhanlah yang mengetahuinya. Engkaulah yang mengetahuinya. Aku pun gak tahu, gak sanggup lagi untuk tahu. Begini rasanya, saya percaya ini respon umum manusia terhadap utusan Tuhan. Terhadap orang-orang yang diutus Tuhan. Respon umum manusia. Haleluya. Tapi kadang-kadang kita pada waktu berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, kita anggap sama saja. Karena itu firman Tuhan ajarkan kita, hormati orang yang bekerja keras di antaramu. Hormati hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras di antaramu.
Kalau Anda tidak belajar hormat kepada hamba-hamba Tuhan sekarang selama engkau hidup, engkau nggak akan bisa menghormati yang ada di sana nanti. Semua dimulai di sini. Sekolahnya di sini, lulusnya ke sana. Iya kan? Lulusnya waktu apa? Kalau belum Tuhan angkat, lulusnya kapan? Waktu lurah keluarkan surat kematian. Atau waktu rumah sakit keluarkan surat kematian. Itu surat kelulusan Anda. Jangan bangga kalau jadi profesor. Sehingga Anda berpikir Anda sudah lulus dengan pelajaran dunia. Enggak. Surat kelulusan Anda yang sebenarnya adalah pada waktu rumah sakit keluarkan nama profesor doktor ini meninggal pada jam segini, bulan segini, tanggal sekian. Itu dia surat kelulusan Anda. Haleluya. Tapi lulus yang ini pun belum tentu masuk surga. Di sini bahayanya. Di situ bahayanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu hidup dengan benar. Hidup dengan benar. Haleluya. Hormati orang-orang yang bekerja keras di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan bahkan malaikat-malaikat tertentu yang diberikan tugas mewakili Tuhan tidak seorang pun yang dapat bertahan. Nggak bisa. Bayangkan tiba-tiba Anda berjumpa dengan malaikat. Jumpa setan aja ketakutan. Iya kan? Kalau jumpa malaikat Anda bayangkan. Malaikat pada waktu Maria berjumpa malaikat dia ketakutan. Yusuf berjumpa malaikat dia ketakutan. Zakaria berjumpa malaikat dia ketakutan. Kadang-kadang kita rasanya gampang kali. Iya kan? I believe in angel. Iya kan? Nyanyinya anak-anak. Diajarkan. Percaya sama malaikat. Iya. Malaikat yang kau lihat malaikat kecil terbang-terbang. Ya kan? Di sini malaikat yang akan kau jumpai bukan malaikat kecil yang ada seperti di kuburan-kuburan di Taman Eden. Punya patung kecil, jaga kuburan. Ya kan? Enggak, bukan seperti itu saudara. Haleluya. Tapi malaikat yang berdiri dengan pedang, malaikat yang berdiri dengan gagah dan perkasa. Bahkan tua-tua yang ada di situ pun bukan tua-tua yang tidak punya kekuatan. Tapi tua-tua yang sudah ada dalam hadirat Tuhan, yang punya power, yang punya tampilan yang luar biasa hebatnya. Mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, kata para penatua itu. Orang-orang yang dianiaya pada masa Yohanes, orang-orang kudus yang dianiaya di setiap zaman. Mereka berdiri di depan tahta itu, melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Haleluya. Kalau dulu dalam perjanjian lama cuma Imam Lewi dan keturunannya yang boleh melayani di bait sucinya. Tapi sekarang mereka semua yang dipanggil, yang dibawa masuk ke dalam kerajaan itu. Mereka akan melayani Dia siang dan malam. Haleluya. Ada akses yang diberikan kepada Tuhan. Ada akses untuk melayani Tuhan yang diberikan. Bukan hanya keturunan Lewi saja. Tapi semua orang di tahta, di hadapan tahta itu akan melayani Dia siang dan malam. Haleluya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Wahyu 7:16. Artinya apa? Firman Tuhan katakan, di sana tidak ada kelaparan. Tidak ada kehausan. Haleluya. Karena apa? Yang lapar adalah fisik. Tubuh jasmani yang butuh makan. Tubuh rohani nggak butuh makan. Saudara tahu itu? Haleluya. Orang mati kalau Anda paksa makan pun bisa makan. Suaplah dia. Makan loh opung. Ada babi panggang kesukaanmu ini opung. Ada tuak kesukaanmu ini opung. Minum loh opung. Gak mau dia. Karena dia gak di situ lagi. Tubuh jasmani yang tidak ada rohnya tidak akan bisa lagi makan. Roh tidak butuh makanan. Haleluya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, di surga ada babi panggang gak nanti ya? Surga makan babi panggang, jangan dulu berangkat. Haleluya. Jangan dulu berangkat. Kalau mau surga tanya RW di sana, jangan dulu berangkat. Karena RW main-main di sebelah kau nanti. Iya kan? Singa beruang akan main-main dengan anak-anak kecil. Jangan harap engkau potong singa di sana. Gak ada lagi pembunuhan di surga. Haleluya. Bunuh anak domba pun tidak boleh lagi di surga.
Karena di surga nanti tidak bicara tentang makan, kawin, mengawinkan. Ada yang bilang 144 ribu orang ini perawan-perawan katanya. Ada yang bilang, saudara. Ini makanya hati-hati dengan pengajaran. Itu sebabnya saya ajarkan saudara. Mungkin Anda pikir Pak Oktav, aduh wahyu lagi. Wahyudi pun udah pulang ya kan. Saudara, kalau Anda tidak belajar kitab Wahyu, angin penyesatan akan segera datang. Dan kalau Anda terkena angin penyesatan itu, Anda gak akan sadar bahwa Anda sedang disesati. Gak. Karena dia kelihatannya sama dengan apa yang diajarkan Alkitab. Kelihatannya sama, kedengarannya sama. Tapi dia bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di surga nanti yang pasti gak ada lagi lapar, gak ada lagi haus. Karena Yesus katakan barang siapa yang haus, mari datang kepadaku. Aku akan berikan kepadanya aliran air kehidupan. Haleluya. Anda gak perlu bingung tentang minuman di sana. Gak perlu tanya tentang aqua. Gak perlu tanya tentang apalagi feed. Ya, gak perlu boykot aqua, gak perlu boykot feed saudara di sana. Karena kita akan ada aliran air kehidupan yang akan engkau terima dari Tuhan. Gak ada dahaga di sana. Lalu dikatakan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kalau dulu pada waktu orang Israel berjalan keluar dari Mesir, awan, ada tiang awan yang menaungi mereka pada waktu siang sehingga mereka tidak panas. Ada tiang api yang berjalan bersama mereka pada waktu malam sehingga binatang tidak bisa mendekati mereka. Tapi di sini sudah dikatakan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi karena matahari nggak ada lagi. Anak domba itulah matahari. Tuhan itulah mataharinya. Karena apa? Wajahnya akan memberikan sinar kemuliaan yang demikian luar biasa. Haleluya. Ayat 17, penutupan. Karena anak domba di tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka. Gak ada lagi gembala palsu. Gak ada lagi. Ya kan? Ini tengah-tengah COVID ini nampak gembala palsu dengan gembala nggak palsu. Iya kan? Orang-orang yang tadinya bicara percaya Yesus sembuhkan, sekarang nggak berani buka gereja. Nggak berani saudara. Nggak berani melayani. Kenapa? Terserahlah saudara mau bilang apa. Tapi Yesus katakan di sana tidak akan ada lagi gembala palsu. Tapi sang gembala yang agung sendiri yang sekarang menjadi gembala semua domba. Yesus yang menjadi gembala semua domba. Dia akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Daud katakan itu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Dia baringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku enggak takut bahaya. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Ayat ini ditutup karena anak domba di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nggak akan ada lagi kesusahan. Nggak akan ada lagi penderitaan. Pada masa itu semua penderitaanmu akan digantikan dengan perjamuan yang akan menghibur mereka yang selama ini mengalami aniaya oleh sebab namanya. Haleluya. Setelah penglihatan yang kedua ini, apa yang terjadi? Dibukalah meterai yang ketujuh. Pasal 8 ayat 1. Maka sunyi di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap karena meterai yang ketujuh dibuka. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas.
Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Haleluya. Maka naiklah asap kemenyan. Ingat, ini adalah puji-pujian orang-orang benar. Doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat ke hadapan Tuhan. Tapi saudara, meterai ketujuh dibuka untuk apa? Baca ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Meterai ketujuh membuka akses bagi 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Berikut kita lanjutkan nanti minggu depan. Sangkakala adalah penderitaan-penderitaan yang lebih parah yang akan datang menimpa bumi. Karena itu percayalah, persiapkan dirimu saudara. Persiapkan dirimu. Agar sebelum semua ini terjadi, kita anak-anak Tuhan diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah hari ini, esok dan selamanya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Kita sama-sama bangkit berdiri nyanyikan lagu ini. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah diri, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah hari ini, esok dan selamanya. Haleluya, haleluya. Datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia, sambut Yesus. Oleh karena nama yang masuk, mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya. Ora karala laba yara laba sheka. Maranatha, Yesus datanglah. Tuhan datanglah. Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Mari naikkan doamu kepada Tuhan. Katakan, Yesus, aku berdoa, sebelum Engkau datang, biarkan aku bersiap menghadapi Engkau. Siap menjadi pengantin yang kudus, yang murni, yang tidak bercacat, tidak bercelah. Oh
Oh haleluya. Sehingga kami akan siap untuk pulang ke Yerusalem pun Tuhan panggil. Apakah karena corona, karena penyakit, atau karena Tuhan datang, kapanpun kami siap untuk dipanggil Tuhan. Tidak ada ketakutan, karena kami akan berjumpa dengan Yesus Tuhan kami muka dengan muka. Kami percaya, kami akan bangga, kami akan senang berjumpa denganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Mari katakan dalam hatimu. Cukup dalam hatimu katakan, Yesus, ini aku Tuhan. Tuhan, aku rindu bersiap menyambut Kau datang. Tuhan, ingatkan aku. Roh Kudus, ingatkan aku. Jikalau aku menyimpang dari jalan-jalan-Mu, ingatkan aku, sadarkan aku. Agar aku berbalik, bertobat, dan berubah oleh pembaruan budiku. Sehingga aku bisa berjumpa Tuhan. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau datang nanti, aku juga akan diangkat bersama-sama dengan orang percaya di awan-awan. Oh shandarabarabaraba shikarabash. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa masuk sana. Tak lama lagi datanglah, Tuhanku datang. Percaya, Dia tidak lama lagi akan datang. Dia akan bawa engkau masuk dalam surga. Oh haleluya. Surga. Haleluya. Ini iman, pengakuan, percaya kami padamu Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk terus bisa memberikan puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, kekuatan, pengagungan, kejayaan bagimu sampai selama-lamanya. Agar kami dengan takut Tuhan menjalani hidup ini, dengan kekudusan menjalani hidup ini. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, pada waktu kami dipanggil pulang, kapanpun kami siap. Dan kapanpun Yesus datang, kami juga akan siap. Karena kami tahu Engkau sudah menyediakan rumah bagi kami. Karena Engkau berkata, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, jangan takut, sebab aku pergi untuk menyediakan rumah bagimu. Aku percaya itu Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa, keagungan dan kejayaan
hanya bagi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara dipersilakan duduk.